Suara Wakil Rakyat ada di Bincang Parlemen. 101,3 Star FM. Inspiring Sound. Halo, selamat siang Stalovers dan juga warga Sleman dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Apa kabarnya Anda hari ini? Senang banget ya. Di hari ini kembali lagi nih Bincang Parlemen hadir bersama saya Iwan Nagastia. Seperti biasa, ini disiarkan secara langsung dari Smart Hub-nya Gedung DPRD Kabupaten Sleman. Dan di kesempatan kali ini kita akan bahas tema yang cukup menarik ya. Kalau berbicara soal yang namanya kebijakan, ini memang harus segera ditindaklanjuti ya. Kenapa? Karena berbicara soal yang namanya kemiskinan, ini merupakan permasalahan bangsa yang perlu segera diselesaikan nih, Stalovers dan juga warga Sleman. Dengan upaya yang sistematik, dengan upaya yang cepat, terpadu dan juga menyeluruh, ini dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang bermartabat. Nah, pertanyaannya adalah, seperti apa sih kebijakan penanganan permasalahan kemiskinan yang ada di Kabupaten Sleman? Dan satu lagi nih, upaya dan juga dukungan dari DPRD Kabupaten Sleman dalam upaya terkait dengan penanganan kemiskinan. Sudah hadir ya di kesempatan hari ini terkait dengan tema kita, ada kebijakan dan juga penanganan permasalahan kemiskinan di Kabupaten Sleman. Beliau Bapak Sigit Indarto, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Sleman. Selamat siang Pak Sigit, apa kabar? Selamat siang Mas Iwan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir ya Bapak Nggih. Iya, baik, kita akan ngobrol nanti. Sebelum ngobrol kita akan sapa juga tamu di kesempatan lagi sudah hadir juga. Beliau Ketua Fraksi PKS, anggota DPRD Kabupaten Sleman 2024-2029. Ada Bapak Yani Fatur Rahman SPDI. Selamat siang Bapak Yani. Selamat siang Mas Iwan. Terima kasih sudah hadir juga begitu ya Bapak ya. Sama-sama. Baik, pokoknya kita ngobrol sampai nanti pukul 11 siang ya. Tema kita cukup menarik nih. Kebijakan penanganan permasalahan kemiskinan yang ada di Kabupaten Sleman nih. Kita ke Pak Sigit dulu nih Pak. Siap. Ini kalau berbicara soal yang namanya kemiskinan, emang tidak bisa dipungkiri bahwa orang yang mampu pun pengennya dibilang miskin biar mendapat bantuan santunan kayak gitu. Betul, begitu ya. Iya. Ini Pak Sigit, kalau berbicara soal yang namanya kemiskinan dan di Kabupaten Sleman nih, sebenarnya faktor yang menjadi penyebab terbesar kemiskinan yang ada di Kabupaten Sleman itu apa sih Pak? Terima kasih Mas Iwan. Tapi saya tak sapa dulu ya. Boleh. Saudara saya dan yang mengawal kami. Baik. Selamat siang Mas Pak Yani. Terima kasih. Ini yang luar biasa mengawal kami Pemprov Sleman, khususnya Dinas Sosial dalam rangka bagaimana kita mengupayakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sleman. Kalau bicara masalah faktor yang penyebab dari kemiskinan, tapi sebelumnya saya ada pantun nih Mas. Boleh. Harus kalau dengan pantun dulu gitu ya. Kalau tidak dengan pantun kan katanya gimana? Kurang afdol gitu ya. Okay. Saya ada satu pantun nih. Pergi ke bank mengambil uang. Cakep. Pulangnya diantar abang. Cakep. Kerja keras banting tulang. Sungguh nasib si miskin yang malang. Cakep. Terima kasih. Jadi kalau kita bicara masalah kemiskinan itu memang di mana ini kan bicara masalah ketidakmampuan dalam memenuhi standar minimum kebutuhan dasar. Itu kan menurut BPS kan seperti itu. Nah, berbicara faktor-faktor yang penyebab itu kan kalau kita melihatnya ada faktor internal maupun faktor eksternal. Kalau faktor internal ya memang dalam diri si miskin itu sendiri memang karena terkait dengan masalah kadang-kadang pasrah terkait dengan nasib yang kadang-kadang yang kemudian menyebabkan si miskin itu sendiri tidak berusaha maksimal untuk bisa keluar dari kemiskinan. Makanya mereka yang kemudian bahasanya mereka kemudian bisa menurunkan si miskin karena si miskin ya kemudian hanya kawin dengan orang si miskin. Nah itu kadang-kadang yang menyebabkan faktor-faktor di internalnya mereka yang kemudian susah untuk keluar dari kemiskinan. Kemudian memang yang memang tidak bisa dipungkiri lagi memang terkait dengan kondisi fisik kan kadang-kadang kita juga dinas sosial juga mengurusi teman-teman yang masuk dalam kategori disabilitas. Kemudian faktor yang lain memang yang terbanyak adalah faktor eksternal ya, faktor eksternal yang dimana baik itu dari perubahan iklim, kemudian kehidupan struktur sosial, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kebijakan dan program pemerintah yang di sana itu tidak berpihak ataupun tidak merata yang dirasakan oleh warga miskin. Inilah yang faktor-faktor ini yang bisa menyebabkan seseorang itu jatuh pada kemiskinan. Nah, inilah yang memang tugasnya Pemkab Sleman yang kemudian dikawal sama DPRD Kabupaten Sleman, bagaimana kita terus menekan upaya-upaya tadi bisa nanti masyarakat miskin tadi bisa
menikmati program dan kebijakan dari pemerintah Kabupaten Sleman. Baik. Nih Pak, tadi Pak Sigit sempat menjelaskan ada beberapa faktor yang mendukung bahwa ada beberapa faktor kemiskinan yang menyebab masyarakat atau sebagian besar di Kabupaten Sleman itu dikategorikan miskin kayak gitu ya. Dari banyak faktor yang tadi Pak Sigit sempat utarakan kayak gitu, yang paling dominan di Kabupaten Sleman yang mana Pak? Kalau yang dominan kalau terkait dengan masalah kebijakan ini kalau di pemerintah Kabupaten Sleman luar biasa. Artinya di sini eksekutif yang kemudian didorong sama dikawal dari legislatif itu terkait dengan program sudah banyak sekali. Tapi memang yang problem yang sampai dengan saat ini adalah terkait dengan masalah mentalitas ya. Jadi tetap kita bicara masalah masih ada sebagian warga kita yang bahasanya tuh nyaman jadi orang miskin. Artinya bahwa di sana dengan banyaknya program-program yang kemudian dikucurkan sama pemerintah, mereka akan merasa nyaman. Jadi kalau bahasanya mau digraduasi dikeluarkan tuh loh, saya tuh masih kategori ini kok kemudian mau dikeluarkan di sana. Ini yang kemudian memang jadi tantangan berat pemerintah Kabupaten Sleman dalam upaya pengentasan masalah mentalitas. Lo artinya bahwa dari kayak Dinas Sosial apakah tidak memfilter nih bahwa misalnya kategori atau keluarga yang tahun ini itu masuk golongan sejahtera, untuk tahun depan ternyata alhamdulillah sudah naik nih ke lebih baik lagi kayak gitu. Apakah dari Dinas Sosial sendiri tidak ada filteran seperti itu? Kalau filter ada, karena memang kita kan sudah diamanahkan di dalam peraturan daerah ya. Kita punya Perda nomor 5 tahun 2023 terkait dengan penanggulangan kemiskinan, di mana di sana ada amanah bahwa setiap tahun itu kita harus melaksanakan musyawarah di tingkat padukuhan dan di tingkat kelurahan untuk memfilter apakah mereka masih layak masuk dalam kategori data keluarga miskin atau harus dikeluarkan itu. Nah, itu sudah kita laksanakan saat tahun 2021 di amanah itu, walaupun dalam penegasannya adalah baru di Perda tahun 2020, Perda nomor 5 tahun 2023 itu. Nah, itu yang kemudian kita SK-kan menjadi SK Bupati keluarga miskin sama rentan miskin. Itu sudah kita filter di sana. Oke, emang setiap tahunnya ada seperti memfilter seperti itu ya. Baik, kita ke Pak Yani nih, Bapak. Tadi sempat dijelaskan panjang lebar sama Pak Sigit ya, terkait dengan banyak faktor nih yang terjadi di Kabupaten Sleman sehingga ada sebagian masyarakat yang memang melabeli dirinya itu sebagai saya ini loh warga masyarakat miskin kayak gitu. Nah ini Pak Yani sebagai DPRD, anggota DPRD Kabupaten Sleman, bagaimana cara anggota DPRD untuk biar permasalahan seperti ini tuh kedepannya tidak terjadi lagi kayak gitu? Oke, baik Mas Iwan. Karena tadi Pak Sigit memakai pantun, saya juga awal pantun juga. Balas pantun ini. Oke, kita coba. Saya dong yang kurang gitu ya. Ya. Ke DPRD memakai jam tangan. Cakep. Mas Iwan akan tambah menarik. Cakep. Sudah pakai Pak saya Pak. Mari kawal penanggulangan kemiskinan. Cakep. Untuk Sleman yang lebih baik. Cakep. Baik. Begini Mas Iwan, jadi ada ketugasan DPRD itu kan perlu kita sampaikan ada 3. DPRD itu memiliki ketugasan yaitu pertama monitoring, yang kedua budgeting, yang ketiga legislasi atau membuat peraturan daerah. Jadi itu ketugasan kami di DPRD Kabupaten Sleman. Hanya 3 itu. Jadi monitoring, kemudian budgeting, menganggarkan APBD ini, kemudian agar ada pemerataan pembangunan di Kabupaten Sleman. Pembangunan itu banyak ya, pembangunan fisik maupun non fisik, termasuk sosial ini, juga legislasi. Nah, DPRD Kabupaten Sleman sudah melakukan berbagai hal, salah satunya terkait dengan ketugasan legislasi yang tadi disampaikan oleh Pak Sigit, bahwa kita sudah mempunyai lembar daerah, peraturan daerah nomor 5 tahun 2023, masih baru sekali ini Mas. Grace ini. Kalau kita berbicara perda itu baru, berarti perda ini sudah direvisi, disesuaikan dengan kondisi yang ada. Ya, jadi perda kita termasuk perda yang cukup baru, dan harapan kita ini juga mengakomodir tadi yang disampaikan oleh Mas Iwan, bahwa fenomena yang terjadi di masyarakat itu kan memang dinamis ya. Yang katanya orang awal pendataan dulu miskin, ternyata karena PHK, ternyata karena bencana alam, ternyata karena berbagai faktor,
tiba-tiba bisa saja orang itu jatuh miskin, bisa nggak? Sangat bisa. Jadi kalau kemudian periodenya tahunan itu kurang dinamis menurut kami, sehingga kami dan kita itu sering kemudian diskusi dengan dinas sosial bagaimana target RPJMD untuk menekan angka kemiskinan di bawah 5% ini progresnya akan seperti apa. Nah, kami berusaha untuk terus ke sana karena kami ini kan representasi dari masyarakat Sleman. Artinya ya masyarakat yang memang membutuhkan ya harus kita kawal gitu. Jadi kalau ada framing bahwa ada orang yang kemudian merasa miskin dan lain sebagainya, ya nanti dulu. Kami tidak akan semata-mata menyalahkan masyarakat, tidak. Kita lihat dulu fakta di lapangan, apa yang terjadi. Maka kemudian kami sering diskusi dengan Pak Sigit. Kalau memang orang yang di masyarakat itu memang benar-benar miskin membutuhkan, itu ya Pemda harus turun, Pemda harus hadir. Maka kita itu ya perlu melakukan yang kemudian ketugasan yang kedua, yaitu monitoring, pengawasan di lapangan. Apakah angka kemiskinan yang sekian persen, sekarang angka kemiskinan 7,46%, angka yang dilaporkan kepada kami, maka faktanya di lapangan seperti apa? Ya kami pun juga ketika kami turun reses dan kemudian sounding ke tengah-tengah masyarakat, maka kami dari 50 anggota Dewan itu juga mengaku ternyata namanya miskin itu dinamis. Dinamis. Jadi yang kemarin itu tidak miskin bisa jadi miskin. Benar. Ada yang orang itu miskin karena jatuh sakit gitu. Karena dulu dia kaya, kemudian sakit, BPJS-nya bukan BPJS dari pemerintah misalnya, dan dia harus membayar sendiri misalnya. Yang kemarin itu sehat, kuat, bisa bekerja, karena sakit dia bisa jatuh miskin. Maka fenomena-fenomena ini ada di tengah masyarakat, sehingga kami pun juga harus sering-sering cross check dan dinas sosial agar agar target itu bisa tercapai. Kami juga turut sepakat dengan teman-teman dinas sosial bagaimana kita itu bersinergi dengan dinas sosial, DPRD, dinas sosial bersinergi untuk menurunkan angka kemiskinan, menyelesaikan masalah kemiskinan itu secara komprehensif bersama-sama gitu. Jadi bukan berarti terus kemudian saling menafikan satu sama lain, tidak, tapi kita bagaimana sinergi agar tim penanggulangan yang ada di pemerintah kabupaten itu bisa berjalan dengan tepat sasaran sehingga target yang selama ini berjalan bisa tercapai. Begitu Mas. Oke. Jadi ada 3 parameter ya tadi ya, monitoring, budgeting dan juga legislasi kayak gitu ya. Dari 3 ini yang sudah dilakukan oleh DPRD Kabupaten Sleman tadi kan insya Allah semuanya sudah dan kolaborasi dengan dinas sosial yang ada di Kabupaten Sleman kayak gitu ya. Sampai dengan sekarang nih mengacu dari Perda nomor 5 tahun 2023 nih Pak Yani, apakah untuk yang Perda baru ini emang ada perubahan yang signifikan nih terkait dengan angka kemiskinan yang di Kabupaten Sleman? Iya, terima kasih Mas Iwan. Jadi penyesuaian di dalam Perda yang baru ini kita menitik beratkan bagaimana agar penanggulangan kemiskinan itu bisa sistematis. Salah satu yang kita lakukan agar penanggulangan kemiskinan itu sistematis adalah bagaimana agar penduduk Sleman itu dalam hal pembiayaan keseharian itu bisa diminimalisir. Kalau di dalam programnya ini disebutkan pengurangan beban pengeluaran. Nah, jadi dalam hal kebutuhan dasar itu harapannya pemerintah hadir. Kita punya program untuk pendidikan bagi keluarga miskin. Bab pendidikan itu pemerintah harus hadir. Bagaimana keluarga miskin tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pendidikan. Kesehatan juga demikian. Keluarga miskin yang ada di Kabupaten Sleman itu dalam hal kesehatan harusnya sudah menjadi tugas pemerintah kabupaten dan sekarang sudah berjalan ya. Jadi pendidikan, kesehatan, kemudian sandang pangan papan, ya tempat tinggal juga demikian. Sehingga ketika ada pengurangan terkait dengan pengeluaran kebutuhan dasar, insya Allah nanti keluarga miskin, rentan miskin itu bisa fokus dalam hal pemberdayaan. Yang step berikutnya adalah bagaimana agar keluarga miskin, rentan miskin itu bisa establish, bisa tegak berdiri dengan cara mereka bisa melakukan pemberdayaan ekonomi, bisnis dan lain sebagainya, yang itu juga bisa ditampung lewat program-program yang lain, ya pemberdayaan masyarakat terutama gitu. Sehingga harapan kita ke depan
warga-warga miskin, rentan miskin itu bisa berdiri tegak dengan usaha mereka sendiri, terutama di bidang ekonomi. Bagaimana kita menumbuhkan UMKM di antara mereka. Pemberdayaan itu saya kira menjadi salah satu kunci bagaimana ini bisa menjadi trigger untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Sleman. Oke. Jadi tidak hanya menunggu aja kayak gitu ya dari betul. Nanti pasti dapat deh gitu. Pikiran seperti itu harus dihilangkan kayak gitu ya Pak Yan ya. Oke, kita ke Pak Sigit nih. Tadi sempat dijelaskan panjang terkait dengan Perda nomor 5 tahun 2023 dan juga ada beberapa program juga yang sudah disonding nih Pak Sigit. Angka kemiskinan di Kabupaten Sleman kan tadi sempat dijelaskan 7,46% kayak gitu ya, dan ini sempat menurun dengan adanya perda dari kabupaten atau dari DPRD yang sudah yang baru ya tahun 2023. Nah, dari Dinas Sosial sendiri nih terkait dengan upaya untuk menurunkan tadi, apakah sudah sejalan dengan apa yang dituliskan di awal kayak gitu sesuai dengan Perda tahun 2023? Jadi di dalam Perda, amanat Perda itu kalau tidak salah di pasal 6 kalau tidak salah, di sana kan untuk penanggulangan kemiskinan itu kan kita harus melakukan dengan strategi dan program. Ya. Nah, kemudian kalau di dalam Perda di sana memang bagaimana, yang pertama bagaimana untuk pengurangan beban bagi masyarakat miskin. Kemudian yang kedua peningkatan kemampuan dari pendapatan masyarakat miskin tadi. Kemudian yang ketiga pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro, dan yang keempat sinergi kebijakan. Nah, ini kalau strategi tadi ibaratnya kan seperti kalau yang pertama, strategi yang pertama tadi masyarakat hanya dikasih kail, bapak dikasih ikan, hanya di sana kemudian dikasih makan saja. Kemudian yang berikutnya, kalau peningkatan kemampuan tadi, masyarakat tadi diajari untuk membuat perahu. Nah, setelah strategi yang ketiga tadi, masyarakat tadi kemudian diajari bagaimana mencari ikan dengan perahu tadi. Nah, yang terakhir tadi yang terakhir nanti mensinergikan setelah dia mendapatkan mendapatkan ikan dengan perahu tadi, kemudian bagaimana cara tadi bisa dijual yang kemudian bisa meningkatkan kesejahteraannya. Nah, dari strategi tadi kemudian dituangkan dalam program-program. Nah, program-programnya itu kan program baik itu dari bantuan sosial, kemudian program pemberdayaan itu, kemudian program yang lain. Kalau dinas sosial sudah luar biasa banyak yang bisa kita lakukan terkait dengan terkait dengan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan tadi. Misalnya katakanlah kita bicara bahwa sekarang ini permasalahannya di dalam memutus mata rantai kemiskinan itu kan bagaimana kita tuh jangan sampai anak dari keluarga miskin tadi akan mewarisi dari kemiskinan orang tua tadi. Nah, kalau kita hanya bicara masalah memberi makan, mungkin sudah tugasnya dinas sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar. Tapi bagaimana kemudian upaya kita untuk bisa meningkatkan kualitas dari anak si miskin tadi biar keluar dari kemiskinan. Bagaimana caranya? Kita meningkatkan pendidikannya, sehingga di sana di dinas sosial kita ada program yang namanya program Sleman Pintar. Jadi Sleman Pintar itu adalah dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan, di mana anak-anak dari keluarga miskin, anak rentan miskin, anak-anak PK tadi itu punya semangat untuk untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Nah, gitu Mas Iwan. Jadi itu salah satu programnya di sana. Harapan kita kerjasama dengan Unisa, dengan kemudian kerjasama dan Amikom, itu anak tadi harapannya setelah lulus nanti bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, dan goalnya nanti ke depannya anak tadi bisa memutus mata kemiskinan yang kemungkinan bisa diturunkan oleh orang tuanya gara-gara tadi terkait dengan masalah pendidikan tidak baik. Itu terkait dengan masalah pendidikan. Kemudian memang program yang lain, kita juga ada program di dalam rangka menjamin masyarakat bahwa di sana itu mendapatkan program-program yang tidak dapat dari pusat. Kita juga ada inovasi yang namanya program Semangat. Semangat itu adalah program sembako Sleman untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini kita memberikan kepada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sosial dari pusat atau provinsi, wujudnya dengan model sembako, di mana di sini sasarannya adalah mereka-mereka yang belum mendapatkan program dari pusat dan dari provinsi. Itu contohnya seperti itu, Mas.
Banyak program-program yang lain di sana. Artinya bahwa dalam menekan angka kemiskinan di Kabupaten Sleman ini dari Dinas Sosial sendiri sudah bikin beberapa program kayak gitu yang nantinya atau sudah berjalan juga ini diharapkan bisa tepat sasaran kayak gitu ya. Nah, selama ini bagaimana Pak Sigit terkait dengan masyarakat di Kabupaten Sleman, apakah sudah tepat sasaran dalam menerima programnya tersebut atau memang ada kendala nih sampai dengan saat ini? Terkait dengan masalah ketepatan, jadi kami mempunyai parameter sendiri Pak. Jadi misalnya yang kami sangat disupport sama Dewan ini dari Pak Yani dan anggota Dewan yang lain terkait dengan masalah GPS, jaring pengaman sosial. Nah, jaring pengaman sosial ini dari perjalanan dari 3 miliar sampai dengan saat ini kita mendapatkan sekitar 13,3 miliar. Ini yang kalau tidak disupport sama penuh dari anggota Dewan tidak mungkin mendapatkan anggaran sekian ini. Bahkan justru dari anggota Dewan mesti akan menanyakan apakah masih kurang terkait dengan program jaring pengaman sosial tadi. Nah, kita di dalam memberikan memang tidak sekedar ada masyarakat datang tapi kemudian langsung kita berikan, tapi masyarakat silakan untuk mengajukan pada kami, tetapi kemudian kami harus melalui filter-filter di mana kita ada parameter-parameter untuk yang bersangkutan apakah yang tidaknya. Nah, kami ada petugas yang di lapangan setelah maju datang ke dinas sosial kami verifikasi. Kami ada petugas, kami punya yang namanya TPSK, tenaga pendamping sosial kelurahan, kemudian kita juga punya pendamping PKH yang nanti sama TKSK yang itu nanti akan memfilter datang ke rumah untuk meyakinkan bahwa masyarakat tadi memang layak untuk dibantu. Nah, kemudian di sana juga kita menemukan juga ada beberapa yang masyarakat yang mengajukan pada kita tapi sebenarnya tidak layak, yang bersangkutan rumahnya tingkat, punya mobil. Nah, tapi tadi makanya saya katakan ada masih sedikit yang masyarakat yang secara mentalitas mencoba-coba untuk mengajukan bantuan ke dinas sosial. Siapa tahu dapat gitu ya. Siapa tahu dapat gitu. Oh, dapat rekomendasi dari anggota dewan. Kami tidak melihat apakah siapa yang akan mengajukan, tapi kami akan verifikasi bahwa layak dan tidaknya. Karena di sini pertanggungjawabannya kan pertanggungjawaban kepada manusia dan kepada Tuhan kan. Oke. Kita ke Pak Yani terkait dengan tadi yang sudah disampaikan sama Pak Sigit ya. Jaring pengaman sosial kayak gitu ya, tepat sasaran atau enggaknya nih, bagaimana fenomena ini dilihat nih oleh Pak Yani sebagai anggota Dewan? Ya, terima kasih Mas Iwan. Jadi GPS ini memang luar biasa ya di Sleman. Bahkan ini bisa jadi percontohan di beberapa satu-satunya di Indonesia. Sering sekali jadi percontohan di beberapa kabupaten kota yang hadir di Sleman, dan kita apresiasi teman-teman dinas sosial dan program ini karena memang jaring pengaman sosial ini bisa menjadi semacam sapu jagat atas program-program yang sudah ada di pusat, kemudian di provinsi sudah ada program-program penanggulangan kemiskinan. Nah, di Kabupaten Sleman ini bisa menyempurnakan program-program yang belum selesai di tingkat pusat maupun provinsi. Jaring pengaman sosial ini memang ini dari APBD di Kabupaten Sleman ya, perjalanannya panjang dari 3 miliar sampai sekarang 13, sekian miliar. Ini memang ini kalau tidak berhasil tentu tidak akan kami tambah. Kenapa kami tambah? Karena berhasil. Masyarakat merasakan langsung, dan masyarakat kita ya nyun pangapunten, mohon maaf ini ya harus berKTP KK Sleman. Mohon maaf bagi yang di luar itu gitu ya. Berarti saya nggak bisa ya? Kalau sudah lama di Sleman boleh lah. Maksudnya berKTP Sleman dulu gitu. Nanti tinggal konfirm Pak. Bapak saya belum dapat nih. Jadi begini, GPS ini memang kami juga terus turun di masyarakat dan kita tekankan ke dinas sosial agar tepat sasaran ya. Jadi benar-benar keluarga miskin, rentan miskin yang kemudian terbatas aksesnya dari bantuan-bantuan yang lain, agar sekali lagi itu karena gara-gara pendidikan, gara-gara kesehatan mereka tidak mendapatkan akses dari pusat maupun provinsi misalnya begitu. Mereka kemudian bisa jadi menggunakan yang seharusnya untuk kegiatan ekonomi dipakai untuk urusan pendidikan anaknya. Karena mereka ya kemampuannya ngepres begitu Mas. Nah, sehingga jangan sampai lah Sleman terjadi seperti itu, dan kami terus turun ke bawah untuk
mengamati, memastikan bahwa program JPS ini tepat sasaran dan sampai di masyarakat betul-betul, dan selama ini sudah cukup bagus, tinggal tingkatkan. Kalau tambah bagus lagi nanti kita tambah lagi, Pak. Oke, Pak. Karena Ini semakin banyak mau ditambah lagi nih, Pak. masyarakat Sleman yang merasakan itu. Oke, Ya, kalau tadi- untuk masyarakat Sleman ya kenapa tidak? Kenapa tidak gitu ya? Baik. Ya, artinya bahwa ketika sudah mendapatkan program itu digunakan sesuai dengan apa peruntukannya Ya. kayak gitu ya. Baik, Pak Yani juga Pak Sigit, kita akan jeda dulu untuk commercial break, dan untuk Anda Stalovers dan juga warga Sleman, kita akan segera kembali setelah jeda commercial break ya. Tema kita masih sama, kita akan lanjut lagi. Ada di kebijakan penanganan permasalahan kemiskinan di Kabupaten Sleman. Bersama dengan kita ada Ketua Fraksi dari PKS, anggota DPRD Kabupaten Sleman tahun 2024-2029, ada Bapak Yani Fatur Rahman SPDI, dan juga ada Bapak Sigit Indarto SEMSI, beliau Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Sleman. Kami akan segera kembali tentunya di Bincang Parlemen. Iya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami tentunya di Bincang Parlemen yang disiarkan secara langsung dari Smart Room Gedung DPRD Kabupaten Sleman, dan Anda juga bisa nanti saksikan untuk live kita di kanal YouTube-nya DPRD Kabupaten Sleman. Ya, tema kita ada kebijakan penanganan permasalahan kemiskinan di Kabupaten Sleman. Masih bersama dengan kita juga beliau Ketua Fraksi PKS, anggota DPRD Kabupaten Sleman tahun 2024-2029, ada Bapak Yani Fatur Rahman SPDI, dan juga ada Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Sleman, beliau Bapak Sigit Indarto SEMSI, yang sudah bergabung juga mengirimkan pertanyaan di Instagram kita @starjogjafm. Ini Stalovers, langsung akan kita bacakan terkait dengan target penurunan angka kemiskinan tiap tahunnya itu berapa persen. Ini dari Rianda Putra 81. Kita ke Pak Sigit, monggo silakan Bapak. Terima kasih Mas Iwan. Kemiskinan kan di Kabupaten Sleman kan kita sudah di bawah 1 digit ya. Kita kan posisinya 7, mohon maaf tadi saya koreksi, kalau BPS kan di sana ukurannya kan 7,52%. Ya. Nah, sedangkan dari sisi target dari pemerintah pusat itu kan untuk menuju Indonesia Emas itu kan di sana targetnya yang dicanangkan oleh pusat adalah menuju 0%. 0%, baik. Memang di sini pekerjaan yang luar biasa untuk mengarah ke sana. Apalagi dengan posisi kita di yang Sleman ini sekitar kita di bawah 1 digit 0,7% itu memang 7% itu memang di sana untuk mengarah menuju titik 0 itu di sana yang luar biasa. Memang beban kita yang cukup berat, di mana memang butuh kerjasama seluruh stakeholder ya, baik itu dari eksekutif, legislatif ataupun kepada masyarakat. Nah, dari target memang di sini harapan kita di tahun 2025 besok kan kurang lebih sekitar menuju ke 6,8 kurang lebih ke arah sana. Kemudian 2030 di sana kita harapan kita menuju pada 5,14%. Nah, sehingga menuju sampai dengan di titik di mana 0,39 di tahun 2045. Tapi memang ini ya tadi sekali lagi memang di sini dibutuhkan kerjasama seluruh pihak. Nah, kemudian terkait dengan dalam fenomena dalam penanggulangan kemiskinan itu memang kita ternyata juga seperti tadi saya matur bahwa di sana masalah mentalitas kan menjadi masalah kita. Tapi di antara itu ternyata juga kami juga kadang-kadang terenyuh di mana masih ada sisi di mana ada masyarakat itu merasa bahwa dia itu memang tidak layak, tidak layak untuk menerima. Sehingga pernah suatu saat bahwa di sana kita tuh ada program yang kemudian kita turun ke bawah, kemudian dari sisi pandangan masyarakat itu sebenarnya masih layak masuk. Tapi kemudian pada waktu bantuan itu kita berikan pada yang bersangkutan itu kemudian secara halus menolak. Ngapunten Pak, ini saya tidak layak untuk menerima. Silakan diberikan pada orang lain. Baik. Nah, ini kan langka. Tapi ini ternyata di Sleman masih kita jumpai ada beliau yang kemudian menyatakan tadi menolak tadi. Mungkin beliau merasa bahwa walaupun dari sisi kita orang luar melihatnya itu memang dia layak, tapi sisi beliau dia merasa cukup. Mungkin tadi karena imannya cukup kuat sehingga merasa bahwa di sana kan ini bagi saya sudah cukup, sehingga di sana saya tidak perlu saya masuk dalam kategori miskin. Oke. Baik, berarti di Kabupaten Sleman seperti ini ada pertanyaan juga dari
Nol sekawan ya, mungkin sudah dijawab juga sama Mas Sigit terkait dengan apakah ada masyarakat yang mendeklarasikan bahwa saya mampu kayak tidak miskin lagi kayak gitu ya. Ada. Nah, tetap ada di sini ya. Dari Pak Yani mungkin ada tambahan terkait dengan target penurunan angka di Kabupaten Sleman ini. Ya, kalau dari kami di DPRD Kabupaten Sleman tentu pengen agar penanggulangan kemiskinan itu segera gitu ya. Sleman itu kan APBD 3 triliun lebih, PAD kita 1 triliun sekian dari pajak dan lain sebagainya. Harapan kita memang kita mendorong pemerintah Kabupaten Sleman itu serius dalam penanganan kemiskinan ini. Sehingga ketika ada upaya untuk concern di penanganan kemiskinan, insya Allah nanti penurunannya juga akan signifikan. Tentu tadi sampaikan oleh Pak Sigit bahwa ini harus kerjasama, tidak bisa sendirian. Dinas sosial juga tidak bisa sendirian, Mas ya. Dinas sosial tidak bisa menyelesaikan semuanya ya, karena ada beberapa hal yang itu tadi memang terkait dengan dinas yang lain. Contohnya saja kemarin yang kita cukup apresiasi adalah Sleman Pintar tadi. Kami meyakini Mas, jadi tingkat pendidikan itu bisa menjadi salah satu faktor untuk menurunkan angka kemiskinan. Ya, jadi kalau kemudian warga masyarakat di Sleman ini rata-rata, terutama dari keluarga miskin, ini adalah 1 atau 2 yang anaknya itu bisa sampai kuliah, dan ada peran pemerintah di sana. Ya insya Allah nanti mentalitasnya, mindsetnya juga kan berbeda. Meskipun kita yakini ya bahwa kuliah itu bukan semata-mata untuk cari pekerjaan, bukan, tapi kuliah ini bagian dari membentuk mental. Gitu. Jadi kalau kemudian anak-anak dari keluarga miskin itu bisa pemerintah hadir di sana, dikuliahkan secara gratis, bahkan dengan Sleman Pintar ini akan kita panen lah nanti di 2, 3 atau 4 tahun yang akan datang akan terlihat ya. Nah, jadi pemerintah Kabupaten Sleman ya kita apresiasi dengan segala macam metode untuk penurunan angka kemiskinan. Salah satunya adalah selain dari kesehatan tadi juga pendidikan ya. Apalagi kita berbicara Sleman atau Jogja kota pendidikan Mas gitu. Jangan sampai 50 lebih perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Sleman, ini 50 lebih loh perguruan tingginya, itu ternyata anak-anak Sleman tuh nggak mau kuliah. Nah, jangan sampai ke sana. Ya memang ada opsi ya. Ada yang orang mampu kuliah tapi tidak pengen kuliah. Ada yang memang tidak mampu ya baik secara biaya maupun kapasitasnya nggak mampu kuliah. Maka kemudian ada opsi anak-anak yang seperti ini yang memang tidak bisa untuk kuliah ya dengan pelatihan keterampilan gitu ya. Dilatih LAS misalnya, dilatih di BLK, kita punya BLK ya. Apalagi sekarang e-marketing begitu ya, teknologi informasi, dilatih bisnis internet begitu, terus kemudian bisa bangkit. Nah, itu kan bisa menjadi poin untuk menurunkan angka kemiskinan. Oke, baik. Artinya bahwa untuk beberapa program yang sudah digalakkan oleh Kabupaten Sleman, terutama dari Dinas Sosial, ini juga terutama yang tadi ada Sleman Pintar ini masuk ke pendidikan, bahwa kedepannya itu misalnya dalam satu keluarga aja satu yang berkuliah pasti akan merubah satu keluarga seperti itu ya. Baik. Ini dalam proses pengawasannya peran dari DPRD bagaimana Pak Yani? Ya, DPRD Sleman itu ada 50 anggota dewan. 50 anggota dewan ini mewakili 17 kapanewon atau kecamatan dan 86 kalurahan ya. 1212 dusun yang ada di Kabupaten Sleman, dan ini terwakili oleh 50 anggota dewan, dan 50 anggota dewan ini juga setiap saat turun di tengah-tengah masyarakat. Banyak yang kemudian mereka secara sukarela untuk menyampaikan masukan-masukan kepada kami dewan. Dan ketika kepada kami tentu masyarakat itu tidak sungkan-sungkan untuk menyampaikan aspirasinya. Ketika kita turun ke masyarakat saat reses misalnya, dimanfaatkan betul-betul bagaimana program JPS Dinas Sosial apakah berjalan dengan baik. Ketika ada masukan langsung kemudian kita bawa ke dalam rapat dengan dinas sosial. Nah ini Pak, kami menemukan temuan begini, maka kemudian kita koordinasi bagaimana kita mencari solusinya. Nah ketika komunikasi dua belah pihak ini terjalin dengan baik, insya Allah pasti ada solusi kok. Sleman ini kalau masyarakat kita ada yang kesulitan, rentan miskin, bab pendidikan, kesehatan, disabilitas dan sebagainya,
dinas sosial ada solusi kok. Oke, baik. Tapi tetap harus ada kolaborasi ya. Hanya satu sendiri berjalan ini agak susah gitu ya. Ini ke Pak Sigit nih terkait dengan tadi peran pengawasan dari DPRD itu kan sudah dijelaskan sama Pak Yani ya bahwa di sini tidak bisa berjalan sendiri nih. Di sini harus ada kolaborasi nih antara DPRD dari dinas sosial juga harus sama-sama berjuang untuk bisa menurunkan angka kemiskinan yang di Kabupaten Sleman kayak gini. Nah, sampai dengan titik ini nih, kendala yang paling banyak terjadi di Kabupaten Sleman terkait dengan bagaimana cara menurunkan yang paling signifikan itu seperti apa Pak Sigit? Oke, terima kasih. Untuk kendalanya yang memang pertama tadi kadang-kadang kita itu bicara masalah data ya. Data kadang-kadang masih gojek antara datanya pusat dengan data daerah. Yang mana kalau pusat itu kemudian di sana diikuti dengan bantuan-bantuan yang kemudian kadang-kadang terjadi masalah di daerah. Maksudnya dengan data tadi di mana datanya dari pusat tersendiri kemudian turun ke bawah, ternyata dari pandangan kita, masyarakat kita hasil musyawarah di Kota Padukan dia tidak layak untuk mendapatkan bantuan. Tapi dari pusat muncul ini masih muncul nih dia mendapatkan bantuan, itu kadang-kadang yang kemudian jadi masalah di kalangan masyarakat yang kemudian bahasanya protes ke Dinsos. Loh, ini kok si A kok dapat bantuan padahal dia posisinya dia punya mobil, punya ini. Kadang-kadang itu yang jadi masalah sehingga harus kemudian kami harus verifikasi, kemudian kita laporkan pusat bahwa yang bersangkutan itu tidak layak. Nah, kemudian memang yang berikutnya, tantangan yang berikutnya kan kalau di Sleman itu kan permasalahan kemiskinan itu kan bukan masalah sandang, masalah pangan. Kita rumahnya di Sleman enggak ada nyusewu untuk rumah yang cari rumah jelek kan susah. Kemudian masalah makan Sleman itu tidak ada masalah. Tapi masalahnya adalah terkait dengan masalah kesenjangan antara si miskin dan si kaya. Jadi kita indeks Gini kita sekarang itu kalau tidak salah kan sekitar 0,433. Artinya bahwa di sana itu dalam beberapa tahun kan stagnan seperti itu. Nah, di sini problemnya memang di mana si miskin itu kesejahteraannya tidak meningkat, sedangkan kaya itu di sana semakin jauh melebar. Nah, memang di sini tantangannya adalah bagaimana kita memberdayakan masyarakat si miskin tadi untuk bisa meningkat kesejahteraannya. Ini memang PR kita untuk bagaimana kita harus memang memperbanyak program pemberdayaan pada masyarakat. Ya, masyarakat khususnya masyarakat si miskin tadi untuk nanti dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang bersangkutan tadi. Dari Pak Yani ada tambahan mungkin? Ya, jadi kalau kita berbicara kemiskinan ini memang klasik ya, dari dulu terus saja itu saja. Tapi kami pasti akan selalu konsentrasi ketika kita berbicara tentang kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sleman. Kembali lagi bahwa Sleman ini cukup makmur lah gitu. Jadi masyarakat kita itu kalau di tengah-tengah masyarakat kita ini rata-rata kan petani begitu ya, petani. Maka apa yang bisa disupport oleh pemerintah kabupaten ya salah satunya bagaimana agar mereka para petani ini juga bisa berdaya, kemudian ada support dari pemerintah agar mereka tidak merasa bahwa bertani ini tidak menguntungkan begitu. Rata-rata kan Sleman ini daerah pertanian begitu. Maka harus komprehensif sekali lagi dalam penanggulangan kemiskinan ini. Nah, kemudian yang selanjutnya kalau kita berbicara target ke depan, kami akan berusaha agar pembangunan di Kabupaten Sleman ini harus merata, Mas. Ya, merata. APBD ini harus merata, bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Ya, jadi pembangunan fisik berjalan, pembangunan manusia juga harus berjalan. Jadi membangun manusia seutuhnya itu ya fisik berjalan, kemudian manusia juga berjalan, pembangunan manusia berjalan. Salah satunya adalah dengan pemberdayaan itu. Ya. Bagaimana agar mereka yang berusaha di Kabupaten Sleman ini ada jaminan mereka itu berusaha itu untung begitu. Ya. Pemerintah kalau mereka berusaha tapi kemudian rugi-rugi terus ya bukan malah jadi tambah kaya. Gitu, maka bab kebijakan itu juga harus dipikirkan. Bagaimana tentang pajaknya agar ada dispensasi terhadap mereka yang bergerak di bidang UMKM agar bisa terus tumbuh. Tadi disampaikan Pak Sigit, indeks Gininya lebar banget antara yang
miskin dan yang kaya, kaya terus, yang miskin ternyata stagnan. Nah, yang stagnan ini harus kita upayakan agar bisa bangkit dengan tadi sudah kita lakukan pengurangan pembiayaan bagi keluarga miskin, kemudian pelatihan agar mereka bisa bangkit, dan juga pengembangan dan menjamin keberlangsungan usaha ekonomi. Menjamin keberlangsungan usaha ekonomi itu yang saya kira perlu integral terpadu antar dinas. Saya kira demikian Mas untuk tanggulangan kemiskinan ke depan. Oke, nah ini banyak program tadi sudah sempat dijalankan atau program yang sudah berjalan juga dari dinas sosial kepada keluarga yang notabene dikatakan masuk ke dalam keluarga miskin kayak kita. Nah ini fungsi dari pengawasan DPRD sendiri nih, mengawasi terkait dengan bahwa program tersebut nih sudah tepat sasaran kayak gitu. Nih bagaimana? Takutnya kan kedepannya bahwa yang seharusnya tidak mendapat itu malah dapat, yang harusnya dapat itu malah tidak dapat kayak gitu. Ya, ini disampaikan saja kepada masyarakat Kabupaten Sleman kalau memang ada masukan-masukan terkait dengan penanggulangan kemiskinan yang di Kabupaten Sleman yang kurang tepat misalnya, sampaikan kepada kami. Ada 50 anggota dewan di masing-masing wilayah, ada 6 dapil, ya 17 kapanewon tadi, sampaikan, dan insya Allah nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kalau kita berbicara tentang data, saya kira itu masalah klasik ya sebenarnya antara pusat dan daerah. Tetapi ketika kemudian itu tidak sampaikan, ya kami jadi tidak tahu. Kami yang di sini tidak tahu. Maka masyarakat di Kabupaten Sleman monggo gunakan kesempatan ketemu dengan anggota dewan yang ada. Kami akan melakukan fungsi pengawasan terkait dengan program penanggulangan kemiskinan ini dengan semaksimal mungkin agar nanti lebih tepat sasaran. Ke depan di tahun-tahun yang akan datang, mungkin tahun-tahun yang lalu yang sudah bagus kita pertahankan, yang masih kurang ayo mari kita perbaiki bareng-bareng agar nanti di 2025 dan selanjutnya penanganannya akan semakin tepat, ya sistematis, sinergi dengan lintas sektoral, dan penurunan angka kemiskinan itu bisa signifikan. Oke, baik. Harapannya adalah penurunannya signifikan kayak gitu ya. Ini luar biasa ya kalau berbicara soal yang namanya banyak program yang ada kayak gitu ya. Ke Pak Sigit nih Bapak, terkait dengan banyaknya program yang ada di Kabupaten Sleman gitu kan, mulai dari pemberdayaan UMKM, pendidikan, tadi ada Sleman Pintar atau program-program yang lainnya kayak gitu ya. Sebenarnya untuk dari dinas sosial sendiri nih, parameter terkait dengan menentukan kelayakan masyarakat tuh dapat atau masuk programnya itu tepat sasaran atau enggaknya dari mana Pak? Yang pertama tadi sebenarnya di depan sudah saya aturkan ya, bahwa di sana kan setiap tahun itu masyarakat itu kita beri kewenangan untuk melaksanakan musyawarah. Musyawarah di tingkat padukuhan, kemudian di atasnya di tingkat kelurahan, di mana masyarakat tadi bermusyawarah untuk yang bersangkutan memang apakah masih layak untuk mendapatkan bantuan ataupun tidak. Harapan kita adalah dengan kontrol dari masyarakat tadi kan lebih tahu dibanding dengan kita yang ada di kabupaten. Nah kemudian kalau dari sisi parameter yang digunakan normatif nih, di sana mesti akan ditanyakan terkait dengan sandang pangan papan, termasuk penghasilan di sana. Nah itu untuk parameternya yang dipakai secara umum itu. Tapi memang yang paling penting lagi adalah bagaimana tadi kami minta kepada masyarakat yang di bawah, tokoh-tokoh masyarakat untuk membantu pemerintah di dalam memutuskan siapa yang layak masuk dan dalam data ataupun tidak, siapa yang layak untuk mendapatkan bantuan ataupun tidak. Maka di samping itu memang di sana dalam menentukan kriteria layak dan tidaknya adalah seperti itu. Namun demikian seperti tadi yang disampaikan sama Pak Yani, memang kita juga tetap membuka terkait dengan layanan pengaduan Pak. Jadi dinas sosial kita ada hotline, ada nomor WA yang bisa dihubungi, ataupun dinas sosial setiap hari kan kita ada layanan satu pintu itu di sana. Kita terbuka 24 jam, masyarakat khususnya di dalam jam-jam pelayanan bisa datang pada kami untuk mengadukan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada, termasuk di sana tadi untuk melaporkan apakah seseorang layak dan tidaknya itu bisa diberikan pada kami di sana. Nah kemudian di sana dari
dari aduan tadi, kemudian di sana kita akan menindaklanjuti dengan program yang namanya Lasamba, layanan sambang warga, di mana tadi petugas kami akan jemput bola terkait dengan aduan-aduan yang diadukan oleh masyarakat tadi, kemudian kita mencarikan opsi-opsi dalam penyelesaiannya. Oke, jadi selain ada pengaduan satu pintu juga ada jemput bola kepada masyarakat kayak gitu ya. Jadi kalau untuk program yang sudah berjalan nih sejauh ini sudah efektif Pak untuk Kabupaten Sleman atau memang ada PR yang memang harus diperbaiki nih? Saya kira yang namanya suatu program saya akan ada titik lemahnya ya, sehingga memang di sini yang dibutuhkan adalah memang butuh kerjasama semua pihak, karena memang di sini terkait dengan bantuan sosial kan sangat rawan ya. Kami setiap tahun mesti akan diperiksa sama pemeriksa itu baik dari BPKP maupun BPK. Nah, sehingga memang di sini tepat sasaran memang syarat utama terkait dengan itu. Memang makanya di sini kami membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk tadi dari anggota dewan itu kan di sana juga dalam fungsi monitoring terkait dengan program-program kami tadi kan di sana kita butuhkan. Itu yang tetap harus kita lakukan. Kalau dari Bapak Yani nih terkait dengan program yang sudah berjalan nih untuk Kabupaten Sleman sudah efektif atau belum? Ya, kalau kita melihat, kita perlu seimbang ya melihat program teman-teman di dinas sosial ini. Kami apresiasi kemarin ketika program GPS yang menjadi percontohan di tingkat nasional, jaring pengaman sosial yang bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh pusat maupun provinsi, ini ya kita apresiasi. Ya, buktinya dari 3 miliar anggaran kemudian sampai sekarang sudah sampai 13 miliar lebih, dan ini masyarakat langsung merasakan langsung bagaimana pemerintah hadir, pemerintah Kabupaten Sleman hadir. Nah, hal-hal yang sudah bagus, mari kita pertahankan dan kemudian kita support DPRD Kabupaten Sleman. Kemudian hal-hal yang belum ya terkait dengan data dan lain sebagainya ini memang terus kita evaluasi Mas ya. Ya karena kita tahu ya, tapi apa itu namanya di dinas sosial ini sudah ada terus perbaikan dari tahun ke tahun, kita evaluasi terus. Ini datanya gimana tuh Pak? Kok cocok atau tidak cocok di lapangannya seperti ini dan lain sebagainya. Itu memang ya ketika kita berbicara data memang ya harus terus kita awasi ya, karena memang aduan di tengah-tengah masyarakat itu saja. Baik. Data kemiskinan. Kami ini miskin tapi nggak ke data. Nah, itu yang tidak miskin tapi ke data. Karena tidak tahu mekanisme pendataannya, saya kira begitu. Ya, ini yang perlu kita jelaskan, dan terus kami juga tetap mengawasi teman-teman dinas sosial agar semakin baik lah ke depannya. Yang sudah bagus kita tetap apresiasi. GPS ini kita rasakan masyarakat kita cukup menyadari bahwa pemerintah hadir dengan program-program yang pro masyarakat kecil di Kabupaten Sleman. Oke, baiklah. Ini apresiasi sekali terkait dengan kolaborasi antara dinas sosial dengan DPRD Kabupaten Sleman. Yang terakhir nih kita ke Pak Yani, harapan dengan adanya program-program yang sudah berjalan nih untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sleman, monggo silakan. Ya, harapan kita tentu yang namanya harapan pasti pingin agar kemiskinan itu 0% gitu ya, harapan. Tapi tentu itu semua kan perlu tahapan. Maka kami minta kepada dinas sosial ke depan agar blueprint menuju 0% generasi emas 2045 itu tahapannya seperti apa, dan agar lebih sistematis seperti yang tertuang di dalam Perda, sistematis, terukur, terstruktur, dan harapan kita juga teratur begitu. Jadi program itu bisa kemudian dinikmati oleh masyarakat, tepat sasaran. Kalau kemudian sempurna saya kira tidak, tapi mendekati sempurna. Harapan kita nanti masyarakat kita minimal atau minim sekali lah aduan-aduan yang sampai ke kita, harapan kita begitu. Jadi ini terima kasih Mas Iwan, ini bisa menjadi media kita semua untuk ketemu meskipun secara virtual kepada masyarakat. Monggo yang memiliki aduan-aduan terkait dengan penanganan kemiskinan di Kabupaten Sleman, sampaikan kepada kami, dan insya Allah kami akan terus berusaha untuk mencari solusi-solusi permasalahan kemiskinan di Kabupaten Sleman. Oke, baik. Dari Pak Sigit, monggo silakan. Ya, terima kasih. Jadi kalau bicara masalah penanganan kemiskinan ataupun penanggulangan kemiskinan itu kan memang di sana tidak hanya dinas sosial, tapi memang di sini kita multi pihak, seluruh pihak, di mana tadi kita bicara eksekutif, legislatif maupun kepada masyarakat ini memang semuanya harus bisa bersinergi. Karena memang di sini kita butuhkan kerjasama, komitmen terkait dengan menangani masalah-masalah tadi secara total dan terpadu. Nah, memang di sini
kami sangat berterima kasih karena di sini peran dari Dewan luar biasa untuk bagaimana mengawal pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka upaya-upaya penanggulangan kemiskinan tadi, sehingga memang anggaran-anggaran yang kemudian bersama program-program dan kegiatan yang kita buat, kita laksanakan itu memang di sana adalah pro pada rakyat dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Oke, baik. Artinya bahwa untuk menanggulangi kemiskinan yang di Kabupaten Sleman itu tidak satu pihak yang bekerja ya. Di sini perlu kolaborasi semua pihak termasuk dari masyarakat juga yang memang artinya membutuhkan, monggo silakan untuk bisa koordinasi. Kalau misalnya serasa bahwa saya mampu nih, nggak usah dibantu, monggo silakan bilang juga gitu. Oke, baik Pak Yani, terima kasih sudah hadir. Sama-sama, Mas Bapak Yesa. Sigit juga terima Sama-sama, kasih sudah hadir. Luar biasa obrolan menarik kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat luas, terutama di masyarakat Kabupaten Sleman begitu ya. Baik, itu tadi Stalovers dan juga warga Sleman, warga daerah istimewa Yogyakarta, obrolan menarik kita ya. Bersama dengan Ketua Fraksi PKS, anggota DPRD Kabupaten Sleman 2024-2025, Bapak Yani Fatur Rahman SPDI, dan juga ada Bapak Sigit Indarto SEMI Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Sleman terkait dengan kebijakan penanganan permasalahan kemiskinan di Kabupaten Sleman. Harapannya ke depan bahwa untuk angka kemiskinan di Kabupaten Sleman insya Allah ya 2045 bakalan 0% begitu ya. Amin. Baik, lain kesempatan kita berbicara atau ngobrol dengan perbincangan dengan tema yang menarik lainnya. Saya Wana Gastia, bisa Anda simak untuk Smart Room, maksud kami untuk perbincangan di Bincang Parlemen di kanal YouTube-nya DPRD Kabupaten Sleman. Ya, saya Wana Gastia, terima kasih dan selamat siang. Terima kasih Anda telah bergabung di Bincang Parlemen 101,3 Star FM. Inspiring Sound.